baca? Bisa, Siapa? Pak. Sudah, Pak. Okay, good. So this is our today's material. Okay, making subtitles using Notepad. Okay, I believe that this one is quite easy for all of us. Jadi Notepad ini ada di komputer kalian sebenarnya. Jadi kita sama-sama punya inilah Notepad ya selama ada komputer, karena ini adalah salah satu aplikasi standar bawaan Windows terutama ya, karena memang orang Indonesia sebagian besar memang menggunakan Windows biasanya. Jadi kita tidak perlu pusing mencari aplikasinya di mana, karena di komputer masing-masing sudah ada. Oke. So seperti biasa ya, karena kita menggunakan Notepad, silakan nanti pada saat praktikum kalian buka dulu Notepad-nya. Kemudian setelah itu akan muncul kurang lebih seperti ini. So this is the field where you make the subtitles. Jadi tampilan Notepad itu bisa dikatakan sangat-sangat simple, sangat sederhana. Dan nantinya juga tidak ada semacam apa ya, image atau icons tertentu, enggak, benar-benar plain seperti ini. So you are going to deal with white blank page, and then in that page you are going to make your subtitles. Jadi sesimpel itu. Nah, karena kita membuat subtitles, maka salah satu proses terpenting ya, dan ini adalah proses pertama sebenarnya, yaitu adalah spotting. So the first one, you need to determine the in and out time. Jadi sebelum kalian menulis sesuatu di Notepad, silakan menonton audiovisual material as the source language. Jadi bahannya ditonton dulu untuk menentukan in sama out time dari masing-masing subtitle. Satu tayangan bisa terdiri dari banyak sekali subtitle yang harus muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, begitu terus. Sehingga penentuan in dan out di sini sangat penting. Nah, secara otomatis ketika kalian sudah bisa menentukan in dan out time-nya, maka you can also determine the duration of the individual subtitle. Jadi masing-masing subtitle akan secara otomatis nanti durasinya akan bisa ditentukan seperti itu, ya, secara otomatis. Nah, ini adalah contohnya, ya, ilustrasi yang saya punya. So this is from one of my favorite movies, ya. So let's say that this is the subtitle number 100. Apakah benar-benar nomor ke-100 saya tidak tahu ya, tidak tahu. Hanya untuk memudahkan ilustrasinya saja sekali lagi ya. Jadi this is not the exact number of the subtitle, just as an illustration. Nah, di sini tokoh yang berkacamata di sana, dia adalah seorang pengacara seperti itu, mengatakan, Mrs. Richmond, I know that you have an accent. Dia mengatakan itu. Artinya apa? Ini adalah subtitle yang nantinya akan muncul, akan kita buat subtitlenya. Dialog ini yang nantinya akan kita buat subtitlenya. Dan jika kalian melihat di bagian bawah, pojok kiri bawah, di situ tertulis 36.209. So that's the end time of the dialogue. Jadi waktu sang tokoh di sini memulai mengatakan Mrs. Richmond, itu terjadi di sekitar menit ke 36 detik ke 9. Artinya itu adalah the end time. Kemudian dialog ini tadi sampai have an accent ini berakhir di kurang lebih detik ke 36, menit ke 36 detik ke 13.
Artinya jika kita total durasinya kurang lebih ya 10, 11, 12, 13. Ada 4 detik. Dialog ini muncul sekitar 4 detik. Sehingga subtitle yang kita buat untuk dialog ini juga kurang lebih 4 detik. Oke, sampai sini bisa mengikuti gambarannya? Saya harap bisa ya. Siap, Pak, bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian jadi kita sudah menentukan the end time untuk subtitle ini adalah menit ke 36 detik ke 0 detik ke 9 dan the out time-nya adalah menit ke 36 detik ke 13, maka yang bisa kita tuliskan di notepad adalah kurang lebih seperti ini. 100 di sana ya. 100 itu adalah the subtitle number, urutan ke 100 begitu. Sekali lagi 100 di sini bukan the exact thing ya. Jadi saya hanya memberikan ilustrasi saja, anggap saja itu subtitle ke 100 begitu, hanya untuk memudahkan saja. And then nah, cuman untuk penentuan in dan out-nya di sana exact ya, sesuai dengan yang ada di filmnya, karena kalau meleset sedikit nanti subtitlenya pasti tidak sinkron. Nah, di situ saya tuliskan 00.36.209,0000. Jadi dimulainya adalah jamnya kosong, masih belum 1 jam, menit ke 36, detik ke 9. Mili detiknya belum saya manfaatkan di sini karena jeda antara satu ucapan dengan ucapan yang lain ternyata masih cukup begitu, sehingga saya tidak perlu memanfaatkan mili detik di sana. Terus kemudian untuk penanda out-nya ya dari in-nya, maka digunakan bahasa ininya min sama tanda panah. Intinya tanda panah seperti itu. Intinya ada tanda panah seperti itu, dan waktu out-nya adalah 00.236.213. Jadi ini adalah spotting yang kita lakukan untuk dialog tersebut. Oke, spottingnya seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke the translation. Oke, setelah kita spotting, kita melakukan translation di sini. Jadi pengalih bahasaan. What you can do is the first one, you need to listen carefully to what's being spoken or talked. Jadi didengarkan dengan seksama apa yang sedang diomongkan sama tokoh yang ada di dalam video itu. And then make sure that you understand the dialogues. Pastikan kalian memahami isi dialognya tentang apa. Karena kalau tidak memahami apa yang mau di-translate, gampangnya kan seperti itu. And then you can translate the dialogues into the target language. Nah, biasanya ini saya mengatakan apa adanya saja. It will be based on what has been discussed previously. Maksudnya adalah ini akan menggambarkan kemampuan kebahasaan kalian pada dasarnya, hasil translate-nya. Nah, terkait translation ini, mengapa kemudian saya kemarin meminta kalian untuk membuat translation dari tayangan trailer movie kemarin itu? Ini sebenarnya untuk memudahkan proses pembuatan subtitles itu sendiri. So basically you can do the translation prior to this process. Seperti itu. Ya. Jadi bahasa targetnya sudah bisa disiapkan sebelum proses ini berlangsung sebenarnya. Hanya saja proses normalnya memang setelah spotting kita translation. Seperti itu. Kita ngomongin step-step secara teknis seperti itu. Nah,
Setelah kalian lakukan ini semua, artinya kalian mengerti apa yang sedang dibicarakan, kalian memahami isinya apa, message yang disampaikan apa, kemudian baru kita translate. Di sini seperti yang sudah muncul sebelumnya, kata-kata atau dialog yang yang diomongkan ya, yang terujar oleh si tokoh yang berkacamata itu adalah Mrs. Richmond, I know that you have an accent. Oke. Ini adalah source language-nya. This is the source language. It means that you need to translate this into the target language. At this moment, of course, we talk about Indonesian as the target language, ya kan, bahasa Indonesia. Sehingga di sini ilustrasi yang bisa saya berikan kurang lebih seperti ini. Jadi di source-nya si tokoh mengatakan, Mrs. Richmond, I know that you have an accent. Pertanyaan saya kemudian, apakah kalian perlu memasukkan jeda an accent? Apakah itu perlu dilakukan begitu? Apakah kita perlu misalnya menuliskannya di subtitle gitu? Nah, ini sekali lagi bergantung kepada interpretasi kita sebenarnya begitu. Sekali lagi salah satu aspek yang perlu kita ingat ketika kita berbicara tentang translation di dalam subtitle adalah kita harus mengerti siapa kira-kira yang akan menjadi viewer dari tayangan tersebut, ya, sehingga pemilihan diksi kata-kata juga menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Nah, di sini di dalam target language, sekali lagi it depends on your interpretation mostly. Saya mentranslate kata-kata itu menjadi Nyonya Richmond, saya bisa mendengar Anda memiliki aksen tertentu. Oke, itu interpretasi saya. Artinya apa? Jika kalian memiliki interpretasi lain tentang hal ini, silakan. Seperti itu. Karena khusus untuk dialog ini, ya, nanti kita akan teruskan ke slide berikutnya ya. Ini saya beritahu saja untuk khusus terkait dialog ini ya, ada kata-kata aksen di sana. Ini juga mengandung sebenarnya transfer culture juga. So here we also talk about culture. So in the United States, for example, or Western countries there, when someone says to you, you have a kind of accent, it means that he or she wants to say that you don't belong to this community. Basically, you are different from us. Kamu punya aksen yang ada di luar komunitas kami. Kamu dari mana sih? Seperti itu. Ini sebenarnya secara kultural kata-kata aksen ini menandakan ada barrier, ada semacam pembatas gitu antara speaker satu dengan speaker lain. Nah, ini juga bisa jadi berpengaruh terhadap hasil dari translate kalian. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ini yang bisa kalian tulis di notepad nantinya. Jadi kalau kalian ingat slide sebelumnya, ini kita punya angka 100 sebagai urutan subtitle itu tadi, kemudian ada waktu in, waktu out, ya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan subtitlenya. Nyonya Richmond, saya bisa mendengar Anda memiliki aksen tertentu. Ini adalah subtitlenya. Sehingga nanti setelah ini selesai, maka pada menit ke-36 detik ke-9 sampai dengan menit ke-36 detik ke-13 di layar akan muncul tulisan ini sebagai subtitle dari tayangan tersebut. Nyonya Richmond, saya bisa mendengar Anda memiliki aksen tertentu. Nah,
Salah satu hal yang mungkin cukup menantang ketika kita membuat subtitles adalah terkait proper noun, yaitu nama-nama orang atau nama-nama kota. Jujur saja awalnya Mrs. Richmond here saya pikir tulisannya tidak seperti itu. Tulisannya adalah rich man gitu. Jadi rich man. Ternyata bukan, tulisan yang benar adalah seperti itu, Richmond. Nah, cara untuk mengetahui nama tokoh yang benar kira-kira seperti apa? Apakah ada yang bisa membantu saya? Bagaimana saya tahu bahwa tulisan Richmond seperti itu? Ada yang bisa bantu? Ya, halo? Nyari namanya Pak di internet Pak. Di internet? Oke, Ya. jawaban yang cukup Yang mirip-mirip. nyari namanya di internet yang mirip-mirip. Oke, ada ini lain mungkin? Mungkin di scene-nya Pak, di scene yang menunjukkan kayak yang apa namanya kartu tanda nama itu bisa di situ Pak. Oh, kalau nggak nunjukin gimana? Mungkin cari di scene yang lain Pak. Bisa tidak menunjukkan sama sekali ya berarti mendengarkan Pak, tidak bisa cara lain Pak. Iya. Kecuali emang di apa namanya sebelum nonton kita tahu Pak. Oke, ada jawaban lain mungkin? Dari cara pengucapannya Pak. Oke, dari cara pengucapannya. Ya. Ada Jadi cara lain? dilihat dari bibirnya gitu. Terus ada cara lain? Saya Pak. Ya. Gimana caranya? Kalau menurut saya cara menentukan namanya itu tergantung dari walaupun pengucapannya kan Richmond. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam tulisan, otomatis kan tulisannya pasti Richmond secara lurus-lurus. Nah, kalau yang dituliskan di sini kan Richmond. Kalau menurut saya karena budayanya mereka dan namanya mereka tuh memang seperti itu, jadi kita harus menyesuaikan dengan mendengarkan karena namanya mereka itu ada beberapa kata ketika diucapkan itu dengan penulisannya itu berbeda. Nah mungkin dengan seperti itu kita harus lebih jeli dalam mendengarkan dan bisa dipelajari seperti apa ya, macam dari belajar juga dari kamus begitu Pak, karena kan ya kalau dulu semester 1 pernah belajar tentang vowels, mungkin juga bisa dikaitkan dengan itu Pak. Terima kasih. Oke, good. Jadi di sini kebetulan pada dialog tersebut nama Richmond itu harus muncul di subtitle kan, harus muncul, harus dituliskan karena itu disebutkan begitu. Nah, cara paling mudah bagi kalian untuk menemukan the exact name adalah kalau kalian ragu dengan nama itu silakan langsung lari ke bagian paling akhir di kredit tuh ada cash. Udah, di situ ada. Saya dapatnya di situ. Karena jujur ketika saya mendengarkan Richmond, ketika saya hanya mengandalkan telinga saya, jujur bisa jadi saya salah tangkap gitu. Karena ada misalnya saya pernah nonton film, nama tokohnya adalah nama yang bisa dikatakan jarang saya dengar begitu. Misalnya Kanlen. Itu tulisannya seperti apa saya nggak tahu. Larinya ke belakang dulu. Saya lihat. Terus kemudian ada juga Carlyle. Itu pakai Y atau pakai I saya nggak tahu. Yang ada adalah di belakang di case. Atau silakan juga bisa cari di Wikipedia misalnya. Kalian tuliskan saja judul filmnya. Jika ada di Wikipedia, di situ ada biasanya bagian tentang pemeran-pemerannya siapa saja.
Nah, dari situ kemudian bisa dilihat tuh namanya. Ya. Seperti itu. Ini hanya tambahan informasi saja. Oke, kita lanjut. Jadi in the notepad you can what's that? You can write like this one, ya silakan ditulis seperti itu sehingga kemudian nanti ini yang akan muncul di dalam tayangannya ketika subtitlenya kalian attach di video tersebut. Nah, setelah subtitle nomor 100 tadi selesai, maka kita bisa menuju ke subtitle yang berikutnya. Kali ini adalah nomor 101. Sekali lagi, stepnya masih sama. Jadi kita ke spotting dulu, setelah itu translation. Spotting lagi, translation lagi. Begitu seterusnya sampai tayangan itu selesai kita buat subtitlesnya. Ya, jadi proses subtitle yang kita bahas minggu lalu itu sebenarnya bisa dikatakan untuk spotting sama translationnya itu berlaku untuk masing-masing subtitle. Sedangkan untuk dua step yang berikutnya, ya simulation dan juga editing itu, ya atau correction itu berlaku untuk keseluruhan seperti itu. Jadi kita simulasikan setelah selesai bisa. Tapi untuk spotting sama translation itu berlaku for each subtitle. Oke. Di sini kita menuju ke subtitle number 101 there. Seperti yang kalian bisa lihat di waktu in-nya di pojok kiri bawah, di situ kata-kata ini sebenarnya adalah bukan kata-kata dari tokoh yang muncul di layar, ya. Jadi tokoh yang akan segera muncul seperti itu. Di situ ada dialog, really. Here I thought you are the one with the accent, Mr. Friedman sebenarnya ini. Ya, Friedman. Itu terjadi di menit ke-36 detik ke-14. Artinya 1 detik setelah subtitle ke-100 selesai. Kita punya jeda waktu sekitar 1 detik untuk perpindahan antara subtitle ke-100 dengan subtitle ke-101. Sehingga bisa diibaratkan begini. Subtitle 100 muncul, hilang 1 detik kemudian subtitle ke-101 muncul. Oke? Ini adalah waktu in-nya, ya. Terus kemudian waktu out-nya adalah ini adalah Mrs. Richmond tadi. Ya, ini adalah Mrs. Richmond. Saya nggak tahu nama asli dari aktris ini, tapi cantik orangnya. Ini waktu out-nya itu selesai ya kata-kata tadi, really, bla 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 sampai Mr. Friedman di sana. Ini selesai di menit ke-36 detik ke-18. Jadi kita punya sekitar 4 detik juga di sini untuk durasinya. Sehingga setelah kita tahu waktu in sama out dari subtitle nomor 101 ini, kita bisa kemudian tuliskan di sini spottingnya. Jadi untuk subtitle number 101 here, 101 here, kita tuliskan waktu in-nya adalah 00.236.214. Terus kemudian waktu out-nya 00.36.18. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita menuju ke translation-nya. Di sini dikatakan, really, here I thought you are the one with the accent, Mr. Friedman. Sekali lagi ini tulisannya Friedman, cuman nggak tahu kok hilang dari sana. Ya, si Mrs. Richmond tadi mengatakan seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi translation-nya. Jadi di source kita mendengarkan, really, here I thought you are the one with the accent, Mr. Friedman. Nah, hasilnya, targetnya adalah, benarkah? Aku justru berpikir Allah yang memiliki aksen, Tuan Friedman. Sekali lagi ini bergantung kepada interpretasi. Sehingga hasil translate antara satu orang dengan orang lain bisa jadi berbeda. Seperti itu. Ini yang juga membuat
memungkinkan kita melakukan semacam correction ya setelah simulation misalnya. Kenapa? Karena bisa jadi kita membuat subtitle itu tidak sendiri, jadi beberapa orang yang kemudian bergabung menjadi satu begitu kalau proyeknya cukup panjang. Bayangkan kalian misalnya membuat subtitle dari satu series ya. Jadi satu tayangan drama Korea misalnya. Kemudian kalau kita bagi tim, ada berapa orang di dalam satu tim, episode pertama sampai sekian si A, episode kedua sampai. Nah, bisa jadi kan hasil subtitlenya akan berbeda antara satu orang dengan yang lain, maka itulah yang membuat correction menjadi sesuatu yang penting. Oke. Kemudian setelah kita tentukan translate-nya, maka kita tuliskan di notepad juga. Benarkah? Aku justru berpikir kaulah yang memiliki aksen translate-nya. Seperti itu. Maka subtitle nomor 100 dan juga subtitle nomor 101 untuk tayangan tersebut sudah kita selesaikan, kita menuju ke subtitle nomor 102 dan seterusnya sampai video itu berakhir. Nah, ibarat mari membayangkan bahwa subtitlenya sudah selesai kita buat semuanya, ya. Sorry, kita sudah membuat subtitle itu, maka what's next? Kita menuju ke subtitle berikutnya. So you can continue the process to finish the whole thing. Okay, so you can continue the process to finish the whole thing. Dan ini bisa memakan waktu yang sangat-sangat lama karena kita memang harus membuat subtitle, memasukkan subtitlenya satu persatu seperti itu. Remember, there are two other steps to do, correction and simulation, atau simulasikan dulu baru correction, kemudian simulasikan lagi. Intinya sebelum subtitle itu benar-benar fix, kita katakan itu sudah perfect, maka kita akan berada di steps ini, correction and simulation. When done, you can save the file into .srt format. Karena memang format ini yang paling banyak dipakai untuk subtitle yang close. Ya, kalau yang open, yang attached to embed to the video, maka ada proses lanjutannya nanti. Itu di luar proses subtitle itu sendiri. Jadi ada semacam dimix, digabungkan, dicombine antara video dan tulisannya sehingga kemudian video itu menjadi satu file saja. Kita tidak perlu klik subtitle untuk mengaktifkan subtitle. Jadi sudah ke bawah seperti yang ada di tayangan televisi, atau kalau kalian download film di beberapa laman yang ilegal itu biasanya ada juga yang sudah termasuk subtitle di dalamnya. Nah, ini adalah langkah untuk menyimpan filenya yang tadi saya katakan berupa .srt format, ya. Go to file and then next you can choose save as. Oke, saya ke sini aja lah. Oke. Jadi nanti setelah ini, katakanlah ini kita sudah selesai. Jadi notepad kita ini sudah penuh dengan tulisan begitu ya. Nomor subtitle, waktu in sama out, isi subtitlenya, begitu seterusnya ini sudah penuh, kita sudah siap save, maka cara save-nya adalah kita menuju file, kemudian save as, ya. Setelah save as, akan muncul tampilan ini di mana? Di bagian Oke, di bagian encoding kita pilih yang UTF-8 with BOM, kita pilih yang itu, ya kan? Kemudian setelah itu file name-nya kita pilih file name yang kita suka saja, tapi setelah file name kita kasih tambahan extension di sana .srt. Ya, kalau tidak maka ini akan tidak bisa kebaca. Kemudian di save as type-nya pilih yang all files, jangan yang .txt.
Jangan yang .txt. Baru kemudian kita bisa klik save di sana. Oke. Nah, ini adalah gambaran tentang hasil dari proses subtitle itu sendiri. Silahkan dilihat di sana. Ya, pada tayangan itu subtitlenya muncul. Kemudian ini adalah ketika Mrs. Richmond menanggapi perkataan dari Tuan Friedman. Nah, karena saya hanya membuat subtitle untuk untuk dialog antara dua orang ini, maka di tayangan saya, di film yang ada di laptop saya itu, sebelum dan sesudah menit ke-36 itu tidak ada subtitlenya sama sekali. Yang muncul hanya ini. Nah, saya coba untuk saya coba untuk melihatkan, mudah-mudahan bisa. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Gulit mau bertanya. Yuk. Itu yang ada di belakang detik, yang milih detik itu harus koma terus 4 digit, Pak. Kalau saya biasanya pakai 4 digit. Saya belum pernah mencoba apakah bisa selain 4 digit. Mungkin ada yang punya pengalaman lain mungkin? 3 digit bisa, Pak. Gimana? 3 digit bisa ya? 3 digit bisa, Pak. Oke. Artinya di situ tidak harus 4 ya. Tidak harus 4. Itu tapi kalau misalkan tadi kan yang dicontohkan Pak Gulit tidak sampai milih detik, sampai detik saja. Itu kalau sampai detik saja apa format itu harus tetap diikutkan, Pak? Maksudnya format itu tetap diikutkan gimana? Format yang koma terus milih detiknya. Soalnya kan nggak ada milih detiknya tadi. Kalau saya tetap saya tulis sih biasanya. Nggak tahu kalau nggak ditulis saya takut efeknya nanti malah nggak keluar subtitlenya. Oke, saya coba untuk ini ya. Mudah-mudahan bisa dilihat, ditonton ininya. Sebentar. Saya siapkan dulu. Bentar. Kita akan coba aja di sini. Nanti kita coba di sesi ini aja, sesi. Oke, bentar. Di sesi praktikum saja. Ya, setelah ini selesai, kalau masih ada pertanyaan silakan bertanya, kemudian kita istirahat sekitar 10 sampai 15 menit, kita masuk lagi. Bisa ya? Jadi biar nggak terlalu lama begitu. Oke, saya akan share screen, mudah-mudahan ini bisa apakah terlihat sudah? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah hasil dari subtitles yang saya buat khusus untuk dialog yang tadi. Sehingga dialog sebelumnya dengan dialog sesudah itu tidak masuk. Karena memang saya hanya membuat subtitle untuk dialog itu sebagai ilustrasi saja kan. Oke. Taruhlah ini misalnya dialog ke-99 atau 98 karena yang tadi yang saya buat itu ibaratnya dialog ke-100. Oke, kita tonton dulu ya, Pak.
Oke, itu tadi hasilnya. Nah, tapi di subtitles yang saya buat itu, seperti yang kalian bisa baca di sana, tulisannya juga masih putih, ya, tidak berubah menjadi kelabu gitu, karena balon yang warna hijau meletus salah. Artinya tidak ada penambahan, tidak ada modifikasi apapun terhadap ukuran font, terus kemudian colornya, terus juga jenis fontnya. Itu kita bisa atur, tapi pembahasannya mungkin kita bisa bahas pekan depan ya, atau pekan berikutnya lagi di kelas editing. Jadi editing subtitles, misalnya kita ketika correction kita merasa oh ternyata hasilnya kurang bagus nih, saya perlu edit, perlu revisi dan lain-lain, itu nanti kita bisa ini. Termasuk yang kata Nadia tadi, apakah kemudian jika jika koma-komanya tadi dihilangkan, apakah masih bisa kebaca? Oke, saya coba sekarang saja ya. Saya coba share screen dulu. Saya buka file ininya. Nah, ini adalah subtitlenya. Bisa dilihat ya. Oke, saya coba hilangkan. Karena gimana kalau ini nggak ada? Mudah-mudahan bisa. Karena kalau ini bisa, insya Allah nanti pekerjaan kita jauh lebih mudah begitu. Oke, saya hilangkan. Terus kemudian saya coba save seperti prosedur yang sudah saya katakan tadi. Jadi ini saya pilih UTF-8 with POM, terus ini saya all files, di sini saya tambahkan kata edit lah, .srt, dan saya save. Oke ya, ini saya tutup saja. Nah sekarang kita akan mencoba untuk melihat hasilnya seperti apa. Saya masukkan file yang edit tadi. Saya coba share screen sekarang. Oke, ternyata keluar. Artinya apa? Terima kasih ini atas pertanyaannya ya Nadia. Alhamdulillah ini saya juga belajar juga dari kalian begitu. Tahu gitu saya nggak usah nulis nol-nolnya. Itu kan berapa butir nasi ya yang saya habiskan untuk nulis 04 kali itu ya. Tiap kali saya nulis itu kalau selesai satu subtitle satu film berarti ya 2-3 sendok lah saya habiskan dengan mubazir. Tapi nanti saya akan coba bagaimana kalau misalnya kita modifikasi lagi, yang satu subtitle kita gunakan apa milidetik, kita tambahkan saja, ditambah 00,50 misalnya, yang satu nggak usah sama sekali. Hasilnya seperti apa kita lihat aja nanti di kelas praktikum ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada, kita istirahat dulu selama 10 sampai 15 menit ya. 10 sampai 15 menit.
meeting room ini akan tetap hidup ya. Jadi kalian kalau yang sekarang masih menggunakan device lain selain laptop atau komputer, silakan siapkan dulu. Saya tidak mengatakan kalian Zoom pakai laptop, tapi silakan disiapkan dulu alatnya ya, laptop atau komputernya dihidupkan dulu, silakan kemudian nanti akan kita gunakan untuk praktikumnya. Oke, kita akan gunakan untuk praktikumnya. Nah, pada praktikum nanti saya akan mencoba untuk melanjutkan subtitle yang tadi. Saya menunjukkan tutorial cara membuat subtitlenya dengan menggunakan notepad dari tayangan tadi. Jadi saya lanjutkan dialog sampai dengan selesai ya, dialog dengan Mrs. Richmond tadi sebagai gambaran. Nah, tugas kalian nanti akan saya saya sampaikan pada kelas praktikum nanti. Oke, insya Allah di sesi praktikumnya kita tidak sampai ini kok, tidak sampai lama, mudah-mudahan tidak sampai 1 jam karena saya hanya memberi tutorial. Selanjutnya saya beri waktu kalian untuk menyelesaikan tugas untuk hari ini. Oke, selamat bertemu lagi ya sekitar 10-15 menit lagi. Ya, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, setelah ini saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat subtitles dengan menggunakan notepad ya. Untuk yang sudah paham caranya silakan diam, mohon jangan mengganggu ya, tunggal guru, jadi jangan ganggu. Tolong ini saya habis ini atraksi jangan di ini. Biarkan yang belum tahu menjadi tahu begitu. Nanti kalau misalnya belum Rizky, masih baru saja, belum dari tadi. Oke. So saya akan memutar dulu film yang tadi. Jadi lanjutan dari tayangan yang sudah saya buat subtitlenya, yaitu subtitle ke 100 dan 101. Sekali lagi saya ingatkan bahwa angka 100 dan 101 itu hanya sebagai ilustrasi saja. Urutan keberapa sebenarnya itu harus dimulai dari subtitle pertama, begitu. Artinya nanti di tugas kalian bisa tidak perlu bingung. Jadi nanti apa yang ingin kalian tulis pertama itu berarti subtitle urutan pertama seperti itu. Oke, saya ke film yang tadi dulu, saya share screen dulu. Kita coba dengarkan apa yang dibicarakan oleh tokoh di sana, sekaligus kita coba lakukan spotting tadi. Jadi spottingnya di menit keberapa, detik keberapa untuk dialog selanjutnya, sehingga nanti kita bisa dengan mudah untuk membuat subtitlenya. Oke, saya share screen dulu. Oke, bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke, saya putar ya. Oke, kira-kira apa yang dibicarakan tadi? Kalau saya tidak salah sih kata-kata yang muncul adalah fair enough. Oke, kita coba ini lagi, putar lagi dari lebih awal. Oke, ini sebelum Mr. Friedman mengatakan sesuatu lagi. Silakan dilihat di tayangan di pojok kiri bawah, di situ menunjukkan menit ke 36 detik ke 19. Artinya nanti spotting untuk in time-nya ya, waktu masuk dari subtitle berikut ini ada di sekitar itu 36 detik ke 19 atau mungkin 20. Kita lihat lagi. Oke, masih di 36 detik ke 19.
Artinya di sini nanti waktu in untuk subtitle berikutnya yaitu urutan ke 102, waktu in-nya adalah di menit ke 36 detik ke 19. Kita coba spot lagi waktu out-nya. Dia sampai detik keberapa nanti? Sepertinya masih di menit ke 36 saja, tapi sampai detik keberapa kita coba simak di sini. Mrs. Richmond, where did you live before moving? Mrs. Richmond, where did you live before moving here? Itu kurang lebih kata-kata yang keluar dari ininya Pak Friedman di sini. Jadi dimulai dengan kata fair enough. Kemudian ada jeda. Di situ dia melanjutkan, Mrs. Richmond, where did you live before moving here? Oke. Dan di sini waktu out-nya ada di menit ke 36 detik ke 25. Waktu in-nya tadi menit ke 36 detik ke berapa? Kalau ada yang ingat? Menit ke 36 detik ke 19. Oke. Sehingga dari sini, ntar saya buka dulu filenya yang tadi. Oke. Nah, sehingga di sini saya share screen lagi untuk apa namanya file SRT-nya. Oke, bisa terlihat? Bisa ya? Artinya di sini kita turun menuju ke subtitle berikutnya. Jangan lupa antara satu subtitle dengan subtitle lain, ya, satu subtitle dengan subtitle berikutnya kita beri jarak 1 spasi. Jadi kita jangan langsung ditulis di bawahnya pas. Jadi kita spasi dulu, kemudian kita beri jarak lagi 1 spasi, kita tulis dulu urutan subtitlenya. Di sini urutannya adalah ke 102. Kalau merujuk pada penomoran yang sebelumnya. Dan kita sudah spot tadi waktu in dan out-nya. Waktu in-nya kurang lebih di menit ke 36 detik ke berapa? 19. Oke. Ini mau ditambahkan milidetik boleh? Tidak, ternyata bisa. Oke. Saya coba tambahkan milidetik, kira-kira nanti hasilnya seperti apa kalau waktu penulisan spottingnya di sini tidak sama begitu. Kira-kira seperti apa jadinya, kita coba aja. Kemudian setelah milidetik ini ditulis, kita kasih 1 spasi. Kemudian kita beri tanda panahnya 2 kali tanda min di sana dengan tanda panah. Baru kemudian kita kasih spasi lagi, kita tuliskan waktu out-nya, yaitu di menit ke 36 detik ke berapa tadi? Menit ke 36 detik ke 25. Oke, setelah itu kita enter lagi, dan di sini kita menuliskan subtitlenya. Yang dikatakan oleh Mr. Friedman tadi, yang pertama adalah fair enough. Yang saya dengar itu, ya, artinya kita tuliskan saja. Kira-kira dalam bahasa Indonesia apa nih? Fair enough. Misalnya, Tidak adil. Tidak adil. Cukup adil. Kalau fair enough cukup adil. Kalau tidak adil itu unfair. Oke. Cukup adil. Kemudian saya kasih titik. Oke. Baru kemudian menuju ke kata-kata dia selanjutnya.
yang diucapkan oleh Mr. Friedman di sana adalah kurang lebih nih, Mrs. Friedman, where did you live before moving here? Ini adalah kata-kata yang diucapkan. Sehingga di sini kita bisa ganti ya, kita bisa transfer menjadi Nyonya Richmond, ya, di mana Anda tinggal sebelum pindah ke sini. Seperti itu. Artinya setelah selesai ini, subtitle nomor 102 itu sudah selesai, sehingga kita bisa menuju ke subtitle nomor 103. Oke, kita coba ke subtitle 103 dulu. Ini saya stop sharing dulu yang ini. Saya akan share yang videonya. Oke, seperti biasa kita spot dulu waktu in dan out dari subtitle berikutnya. Apakah ini Mrs. Richmond langsung menjawab atau tidak? Coba. Oke, kita mundur dulu. Oke, ini tadi waktu out dari subtitle nomor 102. Subtitle berikutnya nomor 103, secepat apa? Masih di menit yang sama. Detik yang sama, 36. Detiknya tetap 25. Ya. Artinya ketika kita berhadapan dengan dengan keadaan yang seperti ini, inilah manfaat dari milidetik yang saya sampaikan itu. Manfaatnya di sini. Jadi subtitle yang berikutnya kita bisa akhiri misalnya di menit ke-36 detik ke-24, sekian. Baru kemudian di menit ke-36 detik ke-25 kita bisa masuk ke subtitle yang berasal dari dialognya Mrs. Richmond tadi. Oke, ya. Habis ini kita coba edit, kita selesaikan dulu waktu out dari subtitle yang ini. Dia bilang tadi kurang lebih Rowley, salah satu wilayah mungkin ya. Oke, saya putar lagi. This is Richmond. Where did you live before moving? Raleigh, North Carolina. But now you live. Oke, Raleigh, North Carolina. Ini di sekitar detik ke berapa? 26. Sorry. Iya. Coba. North Carolina. Iya. Jadi subtitle ada yang ternyata durasinya bisa dikatakan hanya 1 detik saja. Oke. Sekarang kita ke spotting untuk subtitle yang tadi. Nah, sebelum kita masuk ke subtitle yang mana? Yang nomor 103 ya. Maka di sini kita coba untuk edit dulu, nggak apa-apa. Di sini tadi out-nya adalah 3625. Kita coba di sini kita kurangi saja ke 24. Milidetiknya kita akalin jadi 00 misalnya 30 misal. Jadi durasinya akan lebih cepat sehingga kita punya cukup waktu untuk subtitle yang berikutnya, yaitu 0036 sorry 0036 25 misal. Oke.
25 sampai dengan ini tadi hanya 1 detik 0036 26. Bisa jadi ini nanti juga harus kita kita ubah lagi bergantung kepada subtitle berikutnya munculnya secepat apa. Oke, tadi yang dikatakan adalah Raleigh, North Carolina. Ada yang punya ide? Ada tempat nama itu? Sebelum kita translate ini, ada yang punya ide? Ini tempat apa sih? Saya coba cari di Google ya. Mudah-mudahan ada. Misalnya saya pakai cities in North Carolina. Oke. Ya. Sekali lagi jangan sampai kita salah ngetik. Jadi ini bisa dikatakan yang dipertaruhkan adalah kehormatan kita nanti kalau sampai salah ngetik. Oke, ini hasilnya. Jadi saya menggunakan Google, saya coba cari dengan kata kunci cities in North Carolina. Kira-kira yang mana nih? Sepertinya yang ini. Raleigh. Ya kan? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bisa jadi pendengaran kita salah dalam memahami itu, sehingga kita harus hati-hati juga gitu. Di sini saya tuliskan saja tadi city-nya apa sih? Tulisannya oke. Raleigh. Pertanyaan saya sekarang, North Carolina dituliskan North Carolina apa Carolina Utara? Carolina Utara, Pak. Oke. Biasanya untuk penunjuk arah untuk nama kota utara, selatan, timur, barat itu kita tetap translate. Tapi karena itu proper noun, maka kita tetap menggunakan huruf besar untuk ini huruf pertamanya, sehingga kita bisa tuliskan Raleigh Carolina Utara. Oke. Artinya subtitle nomor 102 dan 103 sudah selesai. Kita menuju ke subtitle berikutnya. Oke, kita coba sampai subtitle yang berikutnya. Ingat, silakan diberi jarak ya, 1 enter. Kita tonton lagi tayangan yang tadi. Ini mungkin agak jauh ininya, tayangannya. This is Richard. Where did you live before moving? Raleigh, North Carolina. But now you... Oke. Di menit ke-36 detik ke-27 Mr. Friedman di sini mulai mengatakan sesuatu lagi. Ya. Jadi waktu in-nya anggap saja di sana. Kalau ingin lebih precise lagi berarti kita bermain di milidetik tadi. Oke. Dia mengatakan but now But now you live in Greenwich. 36.28 waktu out-nya. But now you live in Greenwich. Kira-kira tulisannya Greenwich gimana? Ada yang tahu? Oke. Jadi waktu
kita ke spotting untuk subtitle yang kesekian ya, 104. Sorry, di sini menit ke 36 detik ke 27 ya, sampai dengan ini saya tulis saja coba sampai dengan menit ke 36 detik ke 28. Kata-katanya tadi, but now you live in Greenwich. Tulisannya gimana kira-kira? Apakah seperti ini? Oke, saya coba untuk mencari tahu lagi di Google. Misalnya Greenwich, USA. Oke, ternyata ada. Tapi saya salah nulis di sana. Tuh, Greenwich di Connecticut. Karena ada nama tempat yang sama yang ada di mana? Di Inggris, setahu saya. Oke, tapi saya nulisnya kan salah. Saya kan nulisnya salah. Di sini saya nulisnya adalah Greenwich. Jadi ini harusnya seperti ini. Bentar, saya share screen lagi. Nah, berarti kata-kata yang diucapkan oleh Mr. Friedman kurang lebih seperti ini. But now you live in Greenwich. Jadi di sini benar bahwa secara struktur kata-kata yang keluar dari lisan Mr. Friedman di sana bukan dalam bentuk kata tanya. Ini juga sebagai insight ya buat kalian, bahwasanya kita berhadapan kadang-kadang ketika kita melakukan proses subtitling ini, kita berhadapan dengan dialog yang sifatnya menyerupai dialog sehari-hari. Even in the USA, people do not really care about grammar sometimes. They just what's that? Really, they speak by using what's that? Declarative sentence for integrative. Maksudnya adalah mereka they rely on intonation usually. Jadi strukturnya adalah kalimat positif ya, bukan kalimat tanya, tapi dari intonasinya itu adalah kalimat tanya. Jadi kata-katanya kan kurang lebih tadi, but now you live in Greenwich. Jadi sebuah pertanyaan untuk memastikan. Nah, oke. Anggap saja ini sudah selesai semuanya ya. Artinya apa? Kita tinggal menyimpan file ini ya, menyimpan file ini untuk kemudian kita simulasikan dulu baru kemudian dikoreksi. Nah, saya tunjukkan caranya menyimpannya. Jadi seperti yang tadi. Jadi sudah ada tambahan subtitle ke 102, 103 dan juga 104 di sini. Oke. Dengan salah satu ini pemanfaatan jeda dengan menggunakan milidetik di subtitle ke 102. Sekarang kita coba untuk simpan. Cara menyimpannya seperti yang saya sampaikan tadi, kita menuju ke file, terus kemudian kita pilih save as. Nah, karena tadi ini berasal dari file yang kita edit sebenarnya, maka kalau di sini save as type-nya masih text documents txt, maka di sini kosong.
Karena memang kita tujuannya adalah menyimpannya sebagai file SRT. Di sini kita pilih saja all files. Nah, baru kemudian di sini muncul. Kita tambahkan saja biar aman di sini dot. Nah, encodingnya seperti yang saya sampaikan tadi, UTF-8 with BOM. Oke. Nah, ketika kita simpan dengan nama file seperti ini dengan penambahan .srt di sini, kemungkinan besar nanti file yang ini akan terreplace. Oke, akan terreplace. Di sini saya ganti saja karena sampai 104 tadi seperti ini saja, sehingga file yang asli masih tetap ada. Kita save. Ingat ya, penamaannya terserah apapun, yang penting di belakangnya ditambahkan ini. Saya tidak tahu ketika di belakangnya tidak ditambahkan seperti apa, yang jelas lebih enak ditambahkan saja ya. Save as type-nya all files, encodingnya UTF-8 with BOM, baru kemudian kita save. Oke, ini sudah tersimpan. Kita coba untuk memasukkannya ke tayangan tadi. Saya pilih filenya adalah yang 100 sampai 104. Saya seret ke filmnya tadi. Oke, dia sudah masuk. Saya coba mundur lagi. Oke, kita coba cek apakah subtitle baru yang kita tambahkan tadi sudah masuk ke sini. Ini sebentar lagi yang 100 sama 101 ya. Mrs. Richmond, I noticed an accent. Hey, here, I thought you were the one with the accent, Mr. Friedman. Mrs. Richmond, where did you live before moving? Raleigh, North Carolina. But now you live in Greenwich. Yes, that's right. You live in Greenwich. Oke, ini tidak ada karena memang kita belum buat. Ya. I assume that meant you've come Oke, saya coba mundur lagi. Yes, I do now. and Kita coba cek lagi dari yang sudah ada. Mrs. Richmond, I noticed an accent. Really? Here, I thought you were the one with the accent, Mr. Friedman. Mrs. Richmond, where did you live before moving? Raleigh, North Carolina. But now you live in Greenwich. Yes, that's right. Oke, but now you live in Greenwich. Yes, that's right. Bla 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 setelahnya. Artinya kita bisa tambahkan subtitlenya dengan proses yang barusan saya terputus. Oke ya, jadi seperti itu kurang lebih prosesnya. Tapi sepertinya dari tayangan tadi setelah kita tonton mungkin ada celah bagi kita untuk melakukan correction. Misal ketika Mr. Friedman mengatakan fair enough, di situ ada jeda yang mungkin 1 detik ke kalimat berikutnya, yaitu pertanyaan Mrs. Richmond, where did you live before moving here? Artinya kalau kalian misalnya ingin membuat itu menjadi satu subtitle tersendiri, bisa. Tinggal nanti yang ada di file tadi dipecah. Seperti itu dipecah. Tentu saja kalau kalian memilih untuk memecah itu menjadi 2 subtitle yang berbeda, maka subtitle yang ada di bawahnya juga kemungkinan komposisinya akan berubah, terutama penomoran urutan subtitlenya. Sedangkan untuk waktu in sama outnya insya Allah tidak akan berpengaruh. Nah, dan dari itu tadi juga kita bisa menyimpulkan bahwa
ternyata kita bisa mengkombinasikan penulisan waktu in dan out dengan cara seperti itu. Jadi bagian nomor 100 dan 101 di situ kita tidak menyertakan koma 0000. Tapi kemudian ketika kita masuk ke subtitle berikutnya kita menyertakan itu, ternyata subtitlenya masih main. Artinya kita bisa kombinasikan teknis penulisannya seperti itu. Nah, dan ini tadi sebenarnya, ini tadi juga sekaligus memberikan ilustrasi kepada kita proses simulation. Kita coba kan subtitlenya barusan, kita coba kita putar, kita lihat apakah ada yang perlu diperbaiki, dan sepertinya memang ada. Jadi kita simulasikan kemudian kita koreksi seperti itu. Artinya itu bisa dilakukan. Ya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi tutorialnya saya pikir mudah-mudahan cukup jelas bagi kalian ya. Jika nanti ternyata kurang jelas, bisa menghubungi lewat WA saja. Setelah ini saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk melakukan praktek penulisan subtitle kalian sendiri. Apa yang harus kalian buat subtitlenya? Saya tidak membebani dengan tayangan yang baru, jadi silakan kalau kalian buka LMS, mungkin sudah ada yang buka tadi, silakan kembali ke tayangan yang kemarin, ya, yaitu trailer dari film apa, anak yang aneh itu, yang freak itu, yang punya kekuatan ya, yang hanya sekian menit itu. Nah, subtitle yang kalian bisa tulis adalah berdasarkan file yang sudah kalian kumpulkan di pekan kemarin. Jadi prosesnya akan lebih cepat karena kalian urusan sama notepad-nya itu sebagian besar hanya untuk spotting waktu in sama out-nya. Sementara untuk subtitle-nya sendiri kalian sudah punya bahannya, tinggal copy paste. Lanjut ke subtitle berikutnya, copy paste. Begitu seterusnya. Masalah penomoran, ya ini saya perlu sampaikan juga biar tidak bingung. Subtitle yang pertama muncul selalu adalah urutan pertama. Ya, jadi penomoran di situ sebenarnya lebih ke arah apa ya, petunjuk saja bagi kita untuk memudahkan. Ya, jadi kalian mulai dari nomor 1, baru kemudian subtitle nomor 2, begitu seterusnya sampai selesai. Waktu pengerjaannya sampai nanti pukul deadline-nya sampai nanti pukul 17.30 berdasarkan yang ada di LMS. Jadi saya harap semuanya bisa mengumpulkannya tepat waktu dan filenya berupa SRC. Mudah-mudahan bisa dikumpulkan di sana karena saya set all types of files can be submitted. Oke, filenya sudah dalam bentuk SRC. Nah, setelah ini saya coba untuk ini kebetulan saya record. Mudah-mudahan nanti hasil recordnya bagus. Kelas kita untuk hari ini saya akan coba upload ke YouTube. Saya kasih linknya bagi kalian agar bisa diikuti sambil ngerjakan nanti. Ya, mudah-mudahan hasilnya lumayan gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak Pak, sudah cukup jelas. Oke, mudah-mudahan tidak tambah bingung ketika saya jelaskan ya. Soalnya kalau tambah bingung berarti saya gagal. Oke, saya pikir itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Jadi untuk sementara saya benar-benar mohon maaf, model praktikumnya masih seperti ini saja karena saya pikir saya juga bingung juga, misalnya praktikum dipecah yang di jam 7.30 kelas ini ya, apa golongan C ya? Kalau saya tidak salah. Golongan C apa golongan A gitu. Kalau misalnya saya pecah praktikumnya, ini nanti malah nggak efektif buat saya begitu. Ya. Jadi sementara format kita seperti ini, kalau misalnya ada masukan yang lebih baik silakan sampaikan ke saya, tidak apa-apa. Oke.
saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini, baik untuk kelas teori maupun untuk kelas praktikum. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan untuk hari ini sampai dengan selesai. And don't forget to complete your work and submit it before the due date, okay? And if you find some problems regarding the task or something else, you can simply text me, okay? I think that's it for today. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.